Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita seperti pekan lalu, yaitu teks biografi. Untuk memahami teks biografi lebih dalam, simaklah video ini dengan baik. Sebelum kita memulai untuk mempelajari materi teks biografi, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. 1. Memahami pengertian teks biografi. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks biografi. Keempat, menganalisis peristiwa penting yang ada dalam teks biografi. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada teks biografi, maka penting untuk kita ketahui bahwa teks biografi adalah tulisan yang mengisahkan riwayat hidup seseorang secara lengkap, ditulis oleh orang lain, berisi fakta, peristiwa penting, perjuangan, hingga pencapaian tokoh agar dapat menjadi teladan atau inspirasi bagi pembaca, mencakup latar belakang, masalah, dan keberhasilan tokoh dari lahir hingga akhir hayatnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih teks biografi itu, simaklah video berikut ini. Habis gelap, terbitlah terang. Sebuah semboyan yang sangat melekat kepada seorang pahlawan wanita Indonesia, yaitu R.A. Kartini. Semboyan ini melambangkan akan adanya harapan baru, kemajuan, dan kebahagiaan setelah penderitaan berlalu. R.A. Kartini, seorang pahlawan perempuan Indonesia yang memperjuangkan emansipasi dan pendidikan bagi perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari kalangan bangsawan Jawa yang membuatnya memiliki akses terhadap pendidikan dasar di sekolah Belanda, ILS, Europe's Leisure School. Namun, ketika menginjak usia remaja, ia harus menjalani masa pingitan sesuai dengan adat istiadat Jawa yang berlaku kala itu. Meski berada dalam keterbatasan fisik, Kartini tidak membiarkan pikirannya terkungkung. Ia tetap belajar secara otodidak dan menjalin korespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Pada 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Gagasan Raden Ajeng Kartini disuarakan melalui surat-suratnya. Surat tersebut berisi penyampaian keprihatinan terhadap nasib pribumi yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kartini menolak anggapan bahwa perempuan hanya layak berada di ranah domestik dan tidak perlu berpendidikan tinggi. Bentuk nyata perjuangannya adalah dengan berdirinya sekolah untuk anak-anak perempuan di Jepara. Sekolah ini merupakan wadah untuk memperoleh ilmu dan keterampilan
agar membuat perempuan bisa mandiri. Gagasan ini didukung oleh pemerintah kolonial Belanda dengan memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan bagi perempuan pribumi. Salah satu tokoh Belanda yang turut mendukung Kartini agar didengar oleh publik adalah J.H. Abendanon. Oleh karena itu, Hari Kartini ditetapkan pada tanggal 21 April melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964. R.A. Kartini memberikan contoh kepada perempuan Indonesia agar berani memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Kartini juga mengajarkan kita sikap kritis dalam menyikapi sesuatu dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, itulah contoh dari teks biografi mengenai Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan perempuan Indonesia yang membela akan hak-hak perempuan dan menolak adanya emansipasi wanita. Nah, pada saat ini perempuan sudah mendapatkan hak-haknya, seperti diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan, tidak adanya perbedaan gender untuk tugas antara laki-laki dan perempuan, dan perempuan sudah bisa menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi maupun menduduki jabatan di kenegaraan dan lain sebagainya. Nah, inilah bentuk atau hasil dari perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membela hak-hak perempuan. Jadi bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti tentang apa itu teks biografi? Semoga anak-anak bisa lebih paham dengan adanya video yang ditampilkan mengenai Raden Ajeng Kartini dan pengertian teks biografi yang telah disampaikan di awal video pembelajaran ini. Setelah kita menonton video tentang teks biografi, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pekan ini, yaitu mengenai struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi itu terdiri dari 3 struktur. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar belakangnya. Struktur yang kedua yaitu peristiwa penting. Peristiwa penting berisi rangkaian kejadian, masalah, dan pencapaian yang dialami tokoh. Struktur yang ketiga, reorientasi. Reorientasi berisi simpulan atau pandangan penulis tentang tokoh. Reorientasi bersifat opsional. Setelah kita mempelajari struktur teks biografi, berikutnya kerjakanlah di buku tugasmu. Tentukanlah struktur dari video biografi Raden Ajeng Kartini yang telah kalian tonton. Buatlah dalam bentuk peta konsep sederhana. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pekan ini, yaitu mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, beliau, dan lain-lainnya. Kedua, menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja itu seperti membaca, dibaca, belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Kata sifat itu seperti kata pintar, gigih, baik, dan lain-lainnya. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks biografi yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menandakan waktu. Contohnya, kata ketika, saat itu, sewaktu itu, pada zaman dahulu, pada saat itu. Itulah contoh dari konjungsi
kita memahami unsur-unsur kebahasaan teks biografi, selanjutnya kita masuk ke tugas kita, yaitu buatlah masing-masing 2 kalimat menggunakan unsur kebahasaan teks biografi tersebut atau unsur kebahasaan teks biografi yang telah dijelaskan. Setelah mempelajari materi kita hari ini, bagaimana perasaannya anak-anak? Apakah masih membingungkan? Semoga saja tidak ya, semoga anak-anak mengerti mengenai teks biografi. Pesan utama yang dapat kita ambil dari videografi Raden Ajeng Kartini adalah pentingnya pendidikan, kemudian keberanian untuk bermimpi, dan berani melawan ketidakadilan gender demi kemajuan bangsa. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.